Terima kasih kepada Pak Yeye yang yang memberi kesempatan kepada saya untuk sharing pada malam hari ini. Judul saya malam hari ini tentang badai. Kenapa tentang badai? Karena hari-hari ini kita selalu banyak masalah akibat adanya COVID-19 ini. Ya, banyak terjadi suatu pergumulan, baik itu di dalam keluarga, dalam usaha, ataupun dalam apa saja. Ya, nah, kita akan belajar mengenai badai. Ya, sekarang diambil dari Yunus 1 ayat 13 sampai 16. Dikatakan di sini, lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Jadi tidak ada satu orang pun ya di dunia ini yang suka menghadapi badai. Tetapi kenyataannya badai itu adalah suatu realita hidup yang harus kita hadapi dalam sehari-hari dalam kehidupan kita. Ya. Di sini kita berbicara badai itu bisa berbicara mengenai pergumulan kita, bisa berbicara mengenai soal rumah tangga, bagaimana hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak, keluarga dengan keluarga besar kita, ya. Kemudian bisa juga mengenai ekonomi, ya. Hari-hari ini kita tahu akibat COVID-19 terjadi masalah dalam perekonomian, ya mungkin kita kena PHK, ada yang di PHK, ataupun terjadi pemotongan gaji karena tidak 100% bisa ikut bekerja, ya tidak bisa bekerja, ataupun kesehatan, ataupun pekerjaan, dan sebagainya. Itulah badai yang kita hadapi dalam hari-hari belakangan ini. Nah, apa penyebab badai kehidupan? Ya, jadi apa sih sebenarnya mengapa badai itu ada pada kita? Kalau saya melihat atau kita baca di Alkitab ya tentang badai, jadi di sini saya ambil badai itu ada 3 ya penyebab badai kehidupan. Yang pertama itu badai itu akibat dosa kita. Ya. Itulah badai yang dialami Yunus. Kalau kita baca dari Yunus 1 ayat 2 sampai 3 dikatakan ya, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Ini Tuhan berkata kepada Yunus, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Nah, sebelum kita ke ayat 3, kenapa Tuhan menyuruh Yunus ke Niniwe, ya, karena pada saat itu Niniwe itu adalah kota yang besar, ya, di situ adalah kota yang superpower pada masanya. Di situ terdapat perdagangan paling besar, kota yang megah dan modern pada masanya, dan kota itu pernah menjadi perhatian Tuhan, dan kota itu pernah diselamatkan oleh Tuhan, ya. Nah, tetapi perkembangan berikutnya ke depannya, penduduk Niniwe itu lupa mengajarkan turunannya, ya turunannya itu bagaimana Tuhan pada waktu itu mengampuni dan menyelamatkan kota tersebut. Ya, sehingga muncullah kejahatan-kejahatan di kota Niniwe. Kejahatan itu antara lain adanya kalau kita baca di Yunus ini tidak dijelaskan, tapi kalau kita baca di Nahum 1 sampai dengan 3, di situ dijelaskan bahwa
kejahatan yang dilakukan di kota Niniwe, yang pertama terjadi dusta dan perampasan. Ya, jadi di situ ada penipuan, perdagangan, terjadi penipuan oleh pedagang, perampasan akibat daerah yang dijajah itu dirampas, kemudian ada budaya kekerasan, kekejaman, ada sundal, dan ada sihir. Itulah yang terjadi di kota Niniwe. Sehingga Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Tapi apa yang dilakukan Yunus? Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Bukannya dia menurut perintah Tuhan, tetapi dia melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, waktu kita jauh dari hadapan Tuhan, dikatakan jauh dari hadapan Tuhan 2 kali dalam ayat itu. Pada waktu kita jauh dari hadapan Tuhan, maka badai itu akan menghampiri kita. Ya, jadi seyoganya kita harus menurut atau kita harus dekat pada Tuhan. Bagaimana caranya? Ya mungkin banyak cara. Salah satunya ya ikut persekutuan seperti ini, kita doa di altar, ada morning chapel, ada kesan, ada yang lain-lain ya. Kita baca Alkitab supaya kita dekat dengan Tuhan. Nah, pada saat kita jauh dari Tuhan, maka badai itu akan datang kepada kita. Nah, bagaimana kalau badai itu diakibatkan oleh dosa kita? Maka yang harus kita lakukan adalah kita perlu pertobatan. Ya, kita perlu perbuatan sehingga badai itu bisa berlalu dari kita. Itu yang pertama. Jadi badai itu diakibatkan oleh dosa. Ya, contohnya seperti Yunus. Yang kedua adalah badai akibat ujian. Nah, Tuhan ingin memberi kita ujian. Ya, di Markus 4 ayat 39 sampai 40, ia pun bangun menghardik angin dan berkata. Jadi pada ayat sebelumnya kalau kita baca, jadi pada waktu itu Yesus udah pergi ke ibu mertuanya Petrus yang lagi sakit demam, ya. Kemudian ibu mertua Petrus disembuhkan. Kemudian akhirnya Yesus dan murid-muridnya akan menyeberang. Tetapi di dalam perjalanannya, waktu di tengah laut, terjadilah badai. Ya, sehingga para muridnya itu ketakutan. Maka dikatakan di ayat 39, akhirnya dia membangunkan Yesus, ia pun bangun, menghardik angin dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Perhatikan kata-katanya, teduh sekali. Nah, artinya sewaktu Tuhan menghardik angin dan berkata, "Diam, tenanglah," danau itu sangat teduh, nyaman, tentram, damai. Ya, jadi tidak ada lagi ketakutan di tengah-tengah muridnya. Maka dikatakan ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ya. Nah, di sini dapat kita ambil, jadi pada waktu kita bersama Tuhan, bukan berarti badai masalah itu tidak menghampiri kita. Tetapi waktu badai itu menghampiri kita, kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan kuat dalam menghadapi badai tersebut. Dan akhirnya badai itu dapat diselesaikan dan kita bisa bersukacita. Ya. Jadi itulah akibat badai, akibat ujian. Kenapa Tuhan membuat ujian kepada kita? Adalah untuk menaikkan kita naik kelas. Ya, jadi kalau kita biasanya kalau setiap orang mau naik tingkat pasti ada ujiannya.
Begitu juga di sini. Nah, Tuhan memberikan ujian pada kita supaya kita lebih percaya, supaya kita selalu berpengharapan kepada Tuhan, sehingga level iman kita bisa bertumbuh dan kita naik kelas. Nah, di kelas berikutnya juga ada badai lagi yang akan menguji kita. Apakah kita bisa menghadapi hal seperti itu tergantung pada kita. Tapi kalau Tuhan bersama kita, pasti kita akan bisa menghadapi badai tersebut. Yang berikutnya, yang ketiga adalah badai akibat kebodohan. Ya, jadi pertama adalah badai akibat dosa. Kemudian kedua badai akibat ujian. Yang ketiga adalah badai akibat kebodohan. Nah, kalau kita baca di Kisah Rasul 27 ayat 10 sampai 11 sampai dengan 14 dikatakan, nah di sini sewaktu Paulus dan tahanan akan berlayar ke Italia, ya, oleh perwira Julius. Nah, dikatakan sini mereka sudah tahu bahwa akan terjadi badai besar, tetapi perwira itu tetap melanjutkan perjalanan mereka untuk sampai ke daerah tujuannya. Nah, dikatakan di 10, akhirnya Paulus berkata, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Ini dikatakan oleh Paulus. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus. Tetapi tidak di ayat 14-nya, tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut dengan angin timur laut. Jadi akibat kebodohan dari kaisar tersebut yang tetap percaya bahwa tidak terjadi apa-apa dibandingkan oleh perkataan Paulus, akhirnya terjadilah badai. Nah, kalau kita lihat, bentar. Kalau kita lihat bagaimana sih sebenarnya badai angin timur laut itu, kalau kita coba searching di Google, jadi salah satu badai yang sangat dahsyat itu adalah badai angin timur laut, yaitu badai yang berasal dari arah timur laut, yaitu dari arah tenggara. Badai ini tingginya lebih kurang sekitar 2,5 sampai 3 meter tinggi badainya tersebut. Jadi badai ini hujan deras ditambah dengan angin kencang. Anginnya sendiri kecepatannya itu sekitar 40 sampai dengan 50 km per jam. Ya, kalau kita coba lihat badai angin timur laut itu. Jadi begitu dahsyatnya badai tersebut. Nah, itulah akibat kebodohan dari kaisar tersebut, perwira tersebut, ya, yang tidak mendengarkan nasihat dari Paulus. Nah, kalau badai diakibatkan kebodohan, apa yang harus kita lakukan? Segera perbaiki kesalahan kita. Ya, jadi apa-apa yang selama ini terjadi kesalahan pada diri kita, mari kita perbaiki. Seperti kayak misal sekarang pada pandemi seperti ini dilarang adanya prokes, adanya pakai masker, ya. Nah, kalau kita tidak menuruti hal seperti itu, itulah kebodohan kita sehingga terjadilah badai, terjadilah penyakit pada diri kita, ya. Sehingga yang harus kita lakukan adalah segera perbaiki kesalahan kita, sehingga supaya badai itu bisa berlalu. Oke. Nah, apa sifat badai kehidupan? Ya. Sifat dari badai kehidupan adalah
badai itu pasti berlalu. Karena sifat badai itu tidak permanen. Badai itu ada permulaan dan ada puncaknya. Ya. Setelah puncaknya dia akan melemah dan selesai. Jadi permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan khawatir, pasti ada masanya. Dikatakan di Kejadian 8 ayat 22, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Artinya ada musimnya. Tidak selamanya badai itu terus-terusan melanda kita. Ya, badai itu ada musimnya karena ada permulaan, ada puncak, dan akan melemah. Itulah sifat badai kehidupan. Dan yang kedua, sifat yang kedua adalah badai itu ada yang bisa dihindari dan juga yang tidak bisa dihindari. Pada saat pandemi COVID-19 ini, badai itu bisa kita hindari dengan cara kita stay at home, kita tetap di rumah. Mengikuti peraturan pemerintah dengan menjaga prokes, menggunakan prokes 5M, ya, sehingga bisa dihindari. Tapi ada juga badai yang tidak bisa dihindari, contohnya tenaga kesehatan. Walaupun dalam kondisi seperti saat ini, ya, mereka tidak bisa menghindar. Karena itu adalah tugas mereka. Ya, itu adalah sumpah mereka untuk tetap melayani pasien. Jadi ada yang bisa dihindari dan ada yang tidak bisa dihindari. Yang ketiga, ada badai yang bisa menghancurkan, tetapi ada yang tidak bisa menghancurkan. Ya, jadi ada sifat badai ya. Jadi pertama, badai itu pasti berlalu. Yang kedua, badai itu bisa dihindari atau juga tidak bisa dihindari. Kalau bisa dihindari, kita hindari. Kalau tidak bisa dihindari, ya harus kita hadapin. Yang ketiga, badai itu bisa menghancurkan, tetapi ada yang tidak bisa menghancurkan. Ya tergantung cara kita menghadapi badai tersebut. Bagaimana kita menghadapi badai tersebut, itulah yang akan menentukan. Nah, sekarang ibarat kita kapten kapal, saat kita berada di tengah laut, mendadak badai menerjang. Atau dalam kehidupan kita, tiba-tiba ada permasalahan dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau kita coba, saya kemarin coba searching bagaimana seorang kapten kapal menghadapi badai, ternyata yang pertama dikatakan, mereka segera mencari perlindungan. Mereka mencari, kalau belum sampai ke tengah laut, masih dekat pulau, mereka akan mencari pulau untuk tempat berlindung. Ya, nah kalau belum sampai ke tengah, mereka melihat ada nggak di daerah dekat-dekat situ pulau, sehingga waktu badai itu datang, mereka bisa berlindung di balik pulau. Nah, dalam kehidupan kita, kalau misalkan terjadi badai, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, jadikan Yesus sebagai tempat perlindungan kita. Cari Yesus, berlindung kita pada Yesus. Nah, kedua, setelah itu baru carilah pertolongan di daerah sekitar kita atau tetangga kita. Itulah gunanya kesan. Ya, jadi ada kesan yang bisa saling mendoakan kita, mendukung kita. Ya, jadi kalau ada badai, yang pertama cari Yesus, kemudian cari pertolongan sekitar kita. Yang kedua, bagaimana kalau udah berada di tengah badai, di tengah laut, dan tidak ada pulau? Kita harus berani menghadapi badai. Ya, tidak ada lagi kata istilah kembali. Kita harus menghadapi badai. Bagaimana menghadapi badai? Nah, seorang kapten kapal, jika dia menghadapi badai, dia akan berhadapan langsung dengan badai tersebut. Jadi tidak boleh menghindar. Ya, dia harus satu haluan.
Jadi kalau badainya berada di depan, dia harus berjalan lurus ke depan. Gunanya apa? Saat badai itu datang, kalau kita satu haluan, kapal ini tidak akan goyang. Ya, kapal ini tidak akan goyang. Tetapi sewaktu kita menghindar, nah kapal itu diserang badai, dia akan bisa terbalik. Nah, jadi prinsipnya adalah waktu kita badai itu datang, ya kita hadapin badai itu. Bagaimana kita menghadapi badai? Kita bisa menghadapi badai dengan iman dan kita tetap punya hikmat pada Tuhan. Kemudian kita harus hidup dalam keseimbangan, seperti tadi kapal tersebut. Dia harus seimbang. Ya, tidak boleh melawan arah. Tidak boleh dia menghindar. Kalau dia menghindar, terjadilah akan terbalik kapal tersebut. Ya, jadi dalam kehidupan kita harus ada keseimbangan. Apa keseimbangannya? Baik output, input kita, pemasukan, pengeluaran itu harus seimbang. Ya, jangan pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Atau juga dalam pelayanan, mungkin jangan pelayanan kita tidak seimbang, ya sehingga kita terus pelayanan keluarga kita terabaikan, juga salah. Jadi harus ada keseimbangan semuanya. Dan yang berikutnya bagaimana ringankan beban yang berat. Ya, jadi sewaktu pelaut itu udah menghadapi badai, ya dia akan berpikir kalau kapal ini terlalu berat dan air masuk, dia akan tenggelam. Sehingga apa yang ada di dalam kapal itu, barang-barang apa yang ada di kapal itu akan dibuang sama mereka. Supaya kapal itu bisa menjadi agak lebih ringan sewaktu air itu masuk. Ya, jadi dalam kehidupan kita juga seperti itu, ringankan beban yang berat. Artinya emosi kita, kepahitan kita hilangkan. Ya. Kemudian kita mungkin sering sakit hati atau sebagainya, marah, itu harus kita hilangkan. Sehingga kita bisa berani menghadapi badai tersebut. Yang berikutnya, jangan buka celah. Ya. Seorang kapten kapal, kalau terjadi badai, pasti semua pintu-pintu kaca-kaca itu akan ditutup rapat. Dan tidak boleh ada air yang masuk ke dalam kapal tersebut. Kalau masuk ke kapal tersebut, pasti akan tenggelam. Ya, sehingga jangan kita buka celah, gitu juga. Jangan kita buka celah terhadap dosa. Ya, mungkin seperti ini kan boleh sedikit-sedikit. Nah, kalau kita waktu membuka celah, iblis itu akan masuk dan akan menyerang kita. Sehingga dari sini kita coba koreksi diri dan perbaiki setiap kesalahan yang ada. Ya, kita coba perbaiki diri dan kita koreksi dalam kehidupan kita selama ini apa yang salah. Itu perlu kita perbaiki. Kemudian jaga hati dan hidup dengan baik. Ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara menghadapi badai? Terus gunakan navigasi. Nah, seorang kapten kapal, sewaktu terjadi badai, navigasinya itu tetap terus diarahkan kepada tujuan. Ya, jadi dia tidak akan melihat, dia tidak akan merubah navigasi derajatnya. Dia akan tetap pada sasaran tujuannya. Begitu juga waktu kita terjadi masalah dalam kehidupan kita gunakan navigasi kita. Apa navigasi kita? Ada Alkitab. Kita belajar, kita baca dengan teliti Alkitab sebagai buku navigasi, kemudian kita minta tuntunan Tuhan untuk menjalankan setiap dalam kehidupan kita. Kemudian peka terhadap keadaan. Ya, itulah bagaimana kapten kapal dalam menghadapi sebuah badai. Ya, jadi ada 4. Begitu juga caranya kita juga bisa menggunakan hal-hal tersebut dalam kehidupan kita. Yang pasti adalah jangan takut menghadapi badai. Percayalah, badai pasti akan berlalu. Karena badai itu ada musimnya. Dan yang terakhir, dikatakan, kapal tidak diciptakan untuk terus di tepi pelabuhan,
tetapi kapal diciptakan untuk mengarungi samudera luas yang penuh dengan tantangan. Hidup kita jangan kita untuk keperluan kita sendiri, jangan untuk ego kita sendiri, tapi kita diciptakan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, jadi saya rasa itu sharing saya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih hal yang baik, terima kasih untuk malam ini Bapak, terima kasih untuk hamba sudah menyampaikan firman-Mu Bapak. Biarlah firman-Mu terus yang memampukan kami Bapak. Dalam nama Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.